Yang jelas kami masyarakat tidak terima kamu kalau mencalonkan lagi. Buzzer-buzzer PDI banyak yang mengatakan seperti itu. Berharap KDM. Sekarang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eka TV guys. Nah, kali ini seputar video viral dan heboh. Ternyata Gubernur Jawa Barat KDM ini dideketin sama PDIP. Pertanyaannya, KDM mau nggak sih? Nah, berikut selengkapnya, langsung aja kita gaskan and play. Hidup cangcut! KDM, Bapak Aing, katanya gubernur konten. Cukup sekali aja kamu jadi gubernur Jawa Barat itu. Dengar itu. Masalah apa, Bang? Yang jelas kami masyarakat tidak terima kamu kalau mencalonkan lagi jadi gubernur Jawa Barat. Tahu? Aduh, cukup sekali. Dengar itu. Kami maunya Bapak Aing jadi presiden ya. Bapak Aing, tolong Bapak Aing, kami seluruh masyarakat cemburu Pak ngelihat pemimpin kayak Bapak Aing kalau cuma ngurus Jawa Barat. Ternyata warga nggak tahu ini kebangsaan mana, provinsi mana, ya kan? Tapi ya tetap menginginkan KDM ini untuk jadi presiden, guys. Waduh, sementara Gubernur Jawa Barat ini belum selesai ya. Keburu banget loh, Bang. Nanti baru tahu loh, digeruduk sama warga provinsi Jawa Barat. Nggak terima dia. Soalnya jalan-jalan di sana belum mulus semua gitu loh. Jalan Jawa Barat parah banget jalannya. Hancur. Apa-apa KDM bujuk buneng. Ini KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick bang. Waalaikumsalam. Abang mah apa-apa KDM mulu. Jalan rusak KDM. Bener. Gila apa KDM. Iya. Emang KDM ngurusin jalanan mulu. Emang Jawa Barat dikit. Jawa Barat Betul. luas bang. Jangan apa-apa Betul. KDM. Apa-apa KDM. Ilah KDM gubernur rohannya. Asal apa ada yang hancur KDM. Apa KDM. Betul. Abang apa benerin itu. Kalian tuh benerin tuh. Kalian jalan ngeliat. Emang KDM urusan itu doang lah. Banyak. Setuju. Bukan jualan doang yang ngurusin sama dia. Bener. Ujuk deh dah. Apa-apa KDM. Apa-apa Iya, KDM. bener baik. Hai dah. Ternyata kalau orang nyinyir itu pasti dapat bahan. Jalan yang kurang baik belum diperbaiki, ya dapat tuh bahan buat ngehujat gubernur konten, buat ngehujat KDM, ya kan? Supaya apa? Terlihat, oh nggak merata nih pembangunan jalan. Emang nggak bisa langsung semuanya, Bang, gitu loh. Emang lo kira bangun jalan itu bisa secepat lu ngerebus mie goreng, lu ngerebus mie instan, gitu loh. Lu lihat aja, mie goreng aja direbus kok. Bagaimana bangun jalan lu bisa 5 menit jadi. Bener, setuju sama abangnya ini. Emang tugas Gubernur Jawa Barat ini cuma ngurusin jalan doang. Ya kagak lah, Bang. Yang bener baik lo. Apa-apa KDM, apa-apa KDM. Ada yang buruknya KDM, yang baik nggak diupload. Aduh, bisa aja cari-cari. Kami yakin Gubernur Jawa Barat KDM mau gabung partai PDI untuk Capres 2029. Yakin nih. Wah, yakin PDI mau ngusung KDM. Emang KDM-nya mau? Pertanyaannya itu dulu aja. ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat Jawa. PDI sudah kehilangan sosok fenomenal. PDI Siap, sudah Bang. kehilangan Kasih orang paham, Bang. yang bisa menjual. Betul, setuju. PDI sekarang siapa sih? Dulu ada Jokowi, ada Gibran, ada siapa? Ganjar yang dulu masih populer. PDI sekarang itu hanya ada Pramono, Anung, kemudian Puan Maharani. Padahal Pramono, Anung, Puan Maharani itu juga nggak begitu populer. Kemarin Pramono Anung menang di DKI Jakarta pun ya istilahnya cuman ya sekarang pun Jakarta kan nggak populer-populer amat ya, seperti itu. Betul. Tandanya yang memimpin Jakarta itu populer, Nah, itu biasanya rame di medsos, betul. rame Setuju. banyak dibicarakan. Ya dulu ya saya ngakui Anies, kayak Anies itu rame dibicarakan, itu tandanya populer. Kemudian banyak yang kritik, kemudian Betul. banyak, intinya rame. Nah. Tapi sekarang kan Jakarta, Sepi. DKI itu ya senyap-senyap saja. Betul. Kayak di berita itu ya nggak ada, kayak di perbincangan di medsos itu tidak ada. Nah, karena pemimpinnya tidak terlalu populer. Betul. Dalam sejarah PDIP ternyata belum pernah memenangkan
secara langsung pemilihan selain Jokowi. Waduh, Dulu Megawati waduh. kalah, ya kan? Kenapa sih, Selanjutnya Bang? juga kalah. Kenapa sih Bang? Diungkapin kenapa? Aduh. Selanjutnya kan setelah Megawati itu Jokowi ya, 2004 itu dengan SBY kalah. Ya kan, selanjutnya juga kalah lagi. Itu sekarang buktikan. Makanya ini banyak yang buzzer-buzzer PDIP banyak yang menarasikan Betul. KDM mau masuk ya, Nah, masuk mana PDI. Betul. Itu buzzer-buzzer PDI banyak yang ini. mengatakan seperti itu. Berharap KDM. Sekarang yang paling populer kan KDM. betul. Populer Gak bisa dipungkiri itu mah. di tingkat gubernur, Setuju gua. populer KDM. Iya. Ya kan, itu. Makanya ya narasi-narasinya ya seperti itu. Makanya saya mengatakan PDIP sekarang kehilangan taringnya dengan tidak ada Aduh. orang yang populer. Ternyata rumor baru guys bahwa PDIP ini mulai mau gandeng deketin tuh KDM, deketin Gubernur Jawa Barat. Wah, ini memberikan persepsi, memberikan pandangan dari masyarakat bahwa bener nggak sih? Itu dulu, mau nggak sih KDM ini gabung ke PDIP, iya kan? Secara track record bahwa KDM ini pernah bilang ada di media sosial, beliau kagak pernah gentar sekalipun gitu loh untuk beralih dari sedikit pun dari Gerindra, walaupun diiming-imingi apapun. Karena beliau pernah berkata juga, waktu beliau di bawah banget, kagak ada yang datang yang dukung, kagak ada. Selain Hadi Joyokusumo, siapa itu? Saudaranya Pak Prabowo, bos. Halo guys, kita lihat Jalan gubernur tukang ngonten. Iya. Kayak mana? Jalannya kayak mana, Bang? Cobalah tunjukin supaya yang nyinyir makin kepanasan gitu loh, bos. jalan gubernur tukang konten guys. Nih, lu lihat semuanya ya. Guys, ternyata jalannya bagus guys, gubernur tukang konten daripada gubernur tukang molor. Aduh guys. Ternyata jalannya bagus, guys. Ini dibangun sama gubernur yang suka ngonten. Lebih bagus, lebih mulus. Iya kan? Lebih indah dilihat dipandang daripada gubernur yang molor katanya. Waduh, berani banget loh, Bang. Nanti diserang loh sama yang bro yang ono maksudnya gitu loh. Jawa Barat makin menyala, Kang Deddy Pinang Susi. KDM tunjuk Susi Pujiastuti sebagai komisaris utama Bank BJB pada rapat umum pemegang saham. Wah, ini aduh, ditempatin orang-orang berintegritas tinggi nih sama KDM. Pujiastuti menjadi komisaris utama Bank BJB. Bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris keuangan. Ya, ya walaupun memang Ratu Raut Kidul itu ganas, tapi kan galasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takut sama Prabu Siliwangi. Ternyata integritas tinggi ini sangat dibutuhkan di Jawa Barat. Salah satunya adalah dasar kenapa KDM ini menunjuk Bu Susi Pujiastuti. Kenapa ya? Karena beliau ini siapa yang nggak kenal ya kan? Cie, ada yang lagi ngedit. Bentar. Ini kayaknya kita tahu nih bersama pecinta KDM ya. Siapa ini yang difoto ini, bos? Apa ini beliau ini dua beliau ini siapa? Cobalah kita lihat dulu nengnya ini bicara apa nih. Aduh, kasihan Cecep dan Eko Widodo kalah saing sama Dodi. Cie, gimana para saksi sahkan tuh sih. Pantesan dia sebegitu bebeakannya gitu ya menyerang gubernur Jawa Barat. Betul, Aduh, ternyata. Iya, gengna tuh mana yang lainnya ayo cepetan. Aduh, ditantang. Mana yang lainnya, ayo cepat kumpul gitu. Waduh. Terlalu berani sih lu, Neng. Masuk circle itu ya Allah, kita jadi saksi. Ternyata kalian tahu kan siapa yang di video itu tadi, fotonya yang dipajang beliau-beliau itu, ya kan? Beliau adalah salah satu seorang yang memang getol banget mengkritik KDM dari sisi sudut pandangnya beliau sendiri, tapi kebanyakan yang nggak setuju, kontra dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang diberikan sama KDM terkait
apapun itu terhadap rakyat Jawa Barat guys, dan ditantang sama enengnya. Inilah jawaban Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan yang nyinyir sama Kang Deddy Mulyadi. Oke. Sementara saya bersaksi belum ada yang pemimpin yang terbuka kayak Bapak Deddy Mulyadi selama ini. Saya kira betul. seperti itu. Silakan simak videonya. Ini jawaban Pak Deddy Mulyadi mengenai kritikan. Luar biasa Pak Deddy Mulyadi, gubernur yang hebat menerima kritikan orang lain untuk pembangunan Jawa Barat lebih baik. Simak videonya. Satu persatu bobrok KDM terbuka. KDM kan osok posting jalan lecir, seakan-akan Jawa Barat itu jalan lecir. Ternyata di Jampang, daerah Sukabumi, masyarakat demo jalanan karing juga matakna pencitraan mah bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan masalah mah digawe gubernur, digawe lain pencitraan, dan satu waktu dia pasti kabongkar ku rakyat. Assalamualaikum, sampurasun wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat jalan Jampang Tengah Kiara 2 dalam keadaan rusak. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ruas jalan yang lain tahun ini saya nyatakan 99% dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? Karena tiap hari dilewati truk-truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar, tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut. Karena mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akang sudah menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya, kami dapat memahaminya. Tetapi kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dinikmati oleh banyak orang. Bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha dan transporter saja. Waduh, kena tampar tuh. Ternyata bukannya KDM kepancing, malah diberikan penjelasan dengan sangat santuinya bos, bahwa kenapa kok tidak dialokasikan ke situ, ke daerah itu. Karena dibenahi dulu, banyak toronton, banyak truk-truk odol. Karena muatannya lebih dari kapasitas, sehingga ya percuma. Anggaran sekian puluh miliar itu nanti bakalan rusak lagi kalau masih ada truk-truk seperti itu yang lintas sembarangan gitu loh bos. Jadi kagak mungkin nggak ada alasannya gitu loh KDM mengalihkan. Toh ini kan mengalihkan, jadi mengalihkan itu bakal ya sementara janganlah dulu di daerah situ dibangun, ke lain dulu, dibenahi dulu lah itu. Bagaimana peraturannya supaya odol, truk odol itu kagak melintas ke situ lagi sembarangan. Harus ada tuh kapasitasnya sekian, supaya aspal-aspal jalan-jalan yang bagus itu awet gitu bos ya. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Makin menyala nih Jawa Barat. Menyampaikan itu adalah Laut Kidul. Yang kedua adalah Pak Edu yang kali ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelamkan. Saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Betul. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Ternyata KDM ini memang memikirkan, yaitu kedepannya tentang Jawa Barat. Salah satunya orang-orang yang memegang keuangan gitu loh. Beliau mewakilkan kepada orang-orang yang memang memiliki integritas yang tinggi. Agak mudah goyah dengan iming-iming, ini loh. Karena jika itu diberikan kepada posisi oknum-oknum yang memang alah kalau diberikan ini, itu noleh ke sana ke sini, kanan kiri, atas bawah, bakal amburadul. Dan beliau ini memperbaiki dari sistemnya dulu bos.
Wah, jarang tuh orang yang memang kayak gitu. Kebanyakan yang dimasukin adalah aduh, orang yang memang pro. KDM dikritik pedas oleh anggota DPRD. Mana, Revitalisasi Gedung Sate katanya salah prioritas. Nih gue jelasin ya. Deddy Mulyadi sudah melakukan pemangkasan anggaran signifikan di Pemprov Jabar 2025 sampai 2026. Fokus pada efisiensi belanja pegawai, perjalanan dinas, makan minum, dan dana hibah dengan membatasi anggaran pemerintah maksimal 30%. Langkah ini mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur dan warga miskin, termasuk memangkas anggaran media dari 50 miliar menjadi 3,1 miliar. Wah, jauh banget sih. Ini akan gue bahas anggaran-anggaran yang dipangkas oleh seorang KDM. Pangkas anggaran rumah tangga dan dinas, menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri 1,26 miliar, anggaran makan dan minum, alat-alat kebersihan, mengurangi belanja natura konsumsi atau pejabat untuk 5 kantor gubernur diubah menjadi lebih efisien. Pangkas anggaran hibah, mencoret 31 dari 38 penerima hibah bina spiritual, mengalihkan dari 48,965 miliar menjadi 23,26 miliar, sebagian besar untuk layanan haji. Itu sangat beda jauh, bos. Pangkas belanja media, pemangkas belanja media, pemerintah provinsi dari hampir 50 miliar menjadi hanya 3,1 miliar. Efisiensi umum membatasi belanja pegawai operasional maksimal 30% dari total APBD. Optimalisasi anggaran, memangkas bantuan keuangan kabupaten kota dari 2 triliun menjadi 1,2 triliun dan belanja barang dan jasa. Pemangkasan ini ditargetkan untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur jalan dan tata kelola air serta program pro rakyat lainnya. Jadi jelas, kita tinggal berdoa agar seorang KDM bisa membangun Jawa Barat lebih istimewa lagi. Ternyata langsung diberikan fakta nih, langsung diberikan apa ya? Aduh, shock terapi sama warga gitu loh. Yang ngejelasin warga sendiri bahwa bagaimana itu KDM memberikan gagasannya untuk Jawa Barat dan memangkas beberapa anggaran-anggaran supaya lebih efisien gitu ya kan. Malah dinyinyirin. Bagaimana ini, bos? Apa memang takut agak dapat anggaran karena udah dipangkas? Apa kayak gitu atau bagaimana, kurang paham gitu, bos? Iya kan? Seharusnya kedukung tuh. Kalau udah denger alasannya, bagaimana tuh asal usulnya, kok kebijakan ini bisa terjadi, kok pembangunan ini bisa terjadi, ya seharusnya kan kayak gitu, bos. Iya kan? Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.